Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? I'm fine. And you? Nice to hear that. I'm good, Asia. Thank you for asking. So before we start our class today, let's pray together. Kepada ketua kelas, silahkan memimpin doa kita pada hari ini. Okay, before we start our class today, let's pray together. Finish. Thank you. Ketua kelas, apa ada temannya yang tidak hadir hari ini? No, ma'am. Hadir semua ya? Great, thank you. Baik, sebelum kita masuk ke pembelajaran, apa ada yang masih mengingat materi kita pada minggu lalu? Silakan, Nindi. Narrative text. Betul sekali, narrative text. Good job, Nindi. Jadi minggu lalu kita sudah belajar tentang narrative text. So today we are going to learn about new text, which is descriptive text. But before that, Ibu akan memberitahu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah anak-anak diharapkan dapat membuat sebuah descriptive text singkat dan sederhana yang menggunakan unsur kebahasaan dan juga struktur yang baik dan benar. Dan yang perlu anak-anak ingat juga, di akhir kelas nanti Ibu akan adakan kuis untuk mengukur kemampuan anak-anak. Jadi nanti kita akan menggunakan media elektronik yang anak-anak bawa dan menggunakan platform Google Form. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Baik. Sekarang Ibu mau anak-anak menonton video yang akan Ibu tayangkan setelah ini dengan seksama. Help! Help! I lost my son! Have you seen a kid around here? A little boy? He is about this high, with short black hair. He wears a blue t-shirt and a pair of black jeans. He wears a watch on his left hand and a black backpack. Are you sure you haven't seen him? Do you understand what I've been saying? Oke, semuanya sudah nonton videonya? Sudah, Bu. So, what happened in that video? Ada yang mau memberikan pendapat? Silahkan, Andre. She's looking for her son. Good job, Andre. Great. Thank you. Ada yang mau menambahkan? Nasya, silahkan. Dia mencari anaknya dengan cara menyebutkan ciri-ciri anak tersebut. Betul sekali. Terima kasih kepada Nasya dan Andre. Betul ya yang dikatakan teman-temannya tadi. Jadi di video itu ada seorang ibu yang kehilangan anaknya dan dia mencoba bertanya kepada orang-orang sekitar, kepada orang sekitar situ. Jadi saat dia bertanya, dia sambil mendeskripsikan atau menyebutkan ciri-ciri dari anaknya tersebut. Jadi seperti memakai wear black jeans, wear black backpack, and etc. Nah, itu contoh dia mendeskripsikan anaknya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang teks yang berkaitan dengan mendeskripsikan orang lain. Oke? Dan teks itu adalah descriptive text. So, apa sih descriptive text itu? Ada yang pernah mendengar sebelumnya tentang descriptive text? Saya sudah, Bu. Sudah ya? Iya, baik. Ada apa yang bisa dipahami dari descriptive text? Setahu saya, teks yang dijelaskan tentang suatu. Good job, terima kasih. Betul sekali. Jadi, definition of descriptive text. Descriptive text is a text that describes about a particular person, animal, or things. Jadi, descriptive text itu adalah teks yang mendeskripsikan orang, hewan, atau benda. Gitu. Jadi, itu adalah definisi dari descriptive text. Nah, video tadi yang kita tonton itu adalah contoh bentuk dalam mendeskripsikan orang. Tapi di dalam descriptive text kita itu tidak hanya mendeskripsikan orang secara fisikal, tapi bisa juga menggunakan adjektif-adjektif lain, bisa dengan karakternya juga. Jadi tidak hanya selalu dari tampilan luar saja. Oke? Nah, kita next ke generic structure. Jadi ketika kita ingin membuat teks anak-anak, yang perlu kita perhatikan adalah penyusunan teksnya atau structure-nya. Nah, di dalam descriptive text terdapat 3 bagian. Yang pertama, anak-anak bisa lihat, yang pertama itu ada identification. Nah, identification ini it's usually in the first paragraph. Biasanya dia ada di paragraf pertama.
Dan fungsinya itu untuk mengidentifikasi objek yang akan kita deskripsikan. Itu untuk identification. Nah, kemudian selanjutnya, kedua, di situ ada description. Description adalah paragraf yang terletak setelah bagian identification dan berfungsi untuk mendeskripsikan secara rinci tentang objek yang sudah disebutkan di bagian identification. Nah, and the last one is conclusion. Nah, conclusion ini adalah paragraf yang terletak setelah bagian description. Nah, biasanya pada paragraf ini merangkum semua poin-poin yang sudah disebutkan di bagian identification dan juga description tadi. Oke? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Ada yang mau bertanya? Tidak, Bu. Oke. Kita lanjut ya. Next. Nah, selanjutnya di sini kita punya language features. Nah, ketika kita ingin menulis sebuah teks, kita harus tahu tata bahasa seperti apa yang biasanya digunakan di dalam teks tersebut. Karena ini descriptive text, ada 3 hal yang biasa dipakai di dalam teks deskripsi. Nah, yang pertama adalah using simple present tense. Anak-anak sudah pada tahu kan tentang simple present tense? Sudah, Bu. Ya, sudah semua ya. Jadi itu sudah kita pelajari di semester sebelumnya tentang tenses. Dan ya, di bagian descriptive text ini biasanya menggunakan tenses simple present tense. And then the next one is using adjective. Nah, karena ini adalah descriptive text, jadi biasanya kata-kata yang terdapat di dalam teks ini adalah kata-kata yang menunjukkan sifat objek tersebut. Oke, sekarang Ibu mau nanya. Ibu meminta beberapa orang, satu atau 2 orang untuk menyebutkan contoh dari adjective. Ada yang bisa? Ya, silakan Andre. 3 kata saja contoh adjective. Fat, bad, awesome. Good job, thank you Andre. Ada lagi yang lain? Silakan Indi. Good, happy, kind. Betul sekali, tepuk tangan dulu untuk Andre dan Indi. Nah, itu adalah contoh-contoh dari adjective yang disebutkan teman-temannya ya. Dan untuk anak-anak yang mau melihat contoh-contoh adjective lain bisa dilihat di kamus atau bisa juga tinggal di search di Google, oke? Nah, selanjutnya adalah language feature dari descriptive text itu describe specific objects. Jadi, ketika kita ingin membuat sebuah teks deskripsi or a descriptive text, we have to use just one specific object. Jadi misalnya kita sudah menuliskan tentang lumba-lumba di awal teks, maka selanjutnya yang akan kita bahas adalah akan selalu tentang lumba-lumba sampai akhir. Begitu ya? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Sejauh ini ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak ada. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke discussion. Di sini Ibu sudah punya sebuah teks. Jadi, this is a descriptive text tentang Harry Potter. Nah, semuanya pasti sudah familiar ya. Jadi di sini membahas tentang tokoh-tokoh utama dari Harry Potter dan Ibu mau anak-anak membaca teks ini dengan seksama dan kemudian mengidentifikasi struktur-struktur dari teks deskripsi ini or a descriptive text. Oke? Ibu beri waktu sekitar 10 menit untuk membaca dan menganalisa struktur dari teks ini. Silakan. Oke, sudah ya? Sudah selesai semuanya? Sudah, Bu. Oke, sudah. Sekarang kita mulai dari paragraf pertama. Paragraf pertama itu kira-kira bagian identification. Betul sekali. Jadi di sini di paragraf pertama itu dia mengidentifikasi objek apa yang akan dibahas di dalam teks itu. Dan di sini objeknya adalah 3 tokoh utama dari Harry Potter itu. Nah, kemudian selanjutnya untuk bagian description, siapa yang mau menjawab? Itu ada di paragraf berapa? Silahkan, Andre. 2, 3, 4, dan 5, Bu. Betul sekali. Jadi di paragraf 2, 3, 4, dan 5. Kenapa di situ disebut sebagian bagian dari description? Nindi? Karena menjelaskan tentang tokoh-tokoh yang ada di film. Betul sekali, karena dia mendeskripsikan objek yang sudah diidentifikasi dari bagian identification tadi. Nah, untuk bagian description itu ada di paragraf 2, 3, 4, dan 5. Dan yang terakhir conclusion ada di paragraf 6. 6. Betul sekali anak-anak, good job. Jadi di paragraf ini adalah bagian conclusion. Dia merangkum semua poin-poin dari bagian identification dan description. Nah, sudah selesai ya? Sudah bisa dipahami semuanya? Bisa, Bu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak ada. Oke.
Seperti yang Ibu sudah katakan di awal pertemuan tadi, bahwa kita akan melakukan evaluasi dengan menggunakan Google Form. Jadi silakan anak-anak menyiapkan media elektronik yang dibawa, HP dan laptopnya, silakan dikeluarkan. Oke, sudah. Nah, isi kuisnya itu adalah beberapa pilihan ganda tentang materi kita tadi, dan di akhir kuis itu akan ada sebuah foto random yang akan anak-anak buat menjadi sebuah teks deskripsi atau descriptive text dengan singkat atau sederhana, tetapi tetap menggunakan unsur kebahasaan dan structure yang baik dan benar, seperti yang sudah kita pelajari tadi. Dan untuk nilainya ntar kita bisa lihat bersama-sama ya, sebagai bahan evaluasi kita juga. Ibu beri waktu sekitar 20 menit untuk mengerjakan, silahkan. Baik, jadi Ibu sudah memeriksa teks deskriptif yang anak-anak sudah buat tadi, dan juga untuk hasil kuisnya tadi kita sudah lihat bersama-sama nilainya sebagai bahan evaluasi diri. Jadi untuk anak-anak yang masih merasa kurang dalam nilainya, bisa lebih belajar lagi di rumah, mungkin coba untuk mendeskripsikan benda-benda di sekitarnya, atau coba untuk mendeskripsikan keluarganya. Dan untuk anak-anak yang nilainya sudah bagus, terus dikembangkan dan jangan pernah berhenti belajar. Baik, jadi minggu depan kita akan lanjut ke prosedur teks. Jadi Ibu mohon, Ibu harap kepada anak-anak untuk membaca dulu tentang prosedur teks sebelum masuk kelas, agar proses pembelajaran kita minggu depan lebih lancar. Terima kasih untuk hari ini anak-anak. Selamat istirahat dan sampai ketemu minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.